Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Harani Ansyar dengan NIM 20203860202027, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan keuangan. Baik, sebelum kita membahas mengenai keputusan keuangan dalam manajemen keuangan syariah, terlebih dahulu kita akan menyebutkan prinsip-prinsip Al-Quran yang ada dalam manajemen keuangan syariah itu sendiri. Jadi ada beberapa prinsip Al-Quran dalam manajemen keuangan syariah. Yang pertama adalah saling ridho atau antara tim minkum. Yang kedua adalah tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi atau la tahlimuna wa la tazlamun. Yang ketiga adalah keadilan, terutama dalam pembagian profit. Yang keempat adalah kemitraan atau tolong-menolong. Yang keempat adalah investasi dilakukan pada sektor yang halal, serta komunitas yang diperdagangkan itu juga yang halal. Kemudian larangan terhadap mesyir, gharar, dan riba. Yang keempat adalah tidak lalai dari ibadah zakat. Jadi secara umum, fungsi manajemen keuangan yang berkaitan dengan keputusan keuangan terdiri atas 3 fungsi utama, yakni keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Namun dalam keuangan syariah fungsinya ditambah menjadi 4 dengan tambahan keputusan zakat perusahaan. Nah, selanjutnya adalah keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajemen keuangan itu mengalokasikan dananya dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa depan. Perusahaan dapat memilih 2 jenis investasi, apakah investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang. Jadi investasi jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, di mana perusahaan dapat melakukan investasi pada aset lancar atau working capital, yaitu pada bentuk surat-surat berharga. Kalau dalam syariah itu seperti saham syariah, deposito syariah, sukuk, atau reksadana syariah. Yang kedua adalah investasi jangka panjang yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Perusahaan dapat melakukan investasi pada aset tetap atau capital investment seperti membeli tanah, membeli bangunan, dan lainnya. Selanjutnya adalah perbedaan investasi konvensional dengan investasi syariah. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara investasi syariah dan investasi konvensional. Yang pertama dari segi akadnya. Investasi syariah itu memiliki atau menggunakan akad-akad tertentu seperti jenis akad mudharabah atau bagi hasil, ijarah atau sewa menyewa, dan musyarakah atau kerjasama. Sementara itu dalam investasi konvensional itu tidak ada akad yang digunakan. Selanjutnya adalah dari segi instrumennya. Instrumen dari syariah itu memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas karena produk dari investasi syariah itu harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Adapun contoh instrumennya yaitu seperti saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah. Sementara itu instrumen dari investasi konvensional itu lebih
luas jangkauannya, karena investasi konvensional itu tidak mengenal halal haramnya bentuk investasi tersebut. Pun contoh instrumen dari investasi konvensional meliputi saham, deposito, reksadana, cryptocurrency, dan obligasi. Perbedaan yang selanjutnya adalah dari segi mekanisme transaksi. Dalam ekonomi syariah itu dipastikan bahwa transaksinya itu bebas dari riba, koror, dan masyar. Dalam investasi konvensional, mekanisme transaksinya itu tidak dibatasi dengan jelas. Hal ini membuat alokasi dana dari investasi itu bebas digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bidang yang belum jelas kehalalannya. Mekanisme transaksi yang digunakan itu tidak luput dari hal-hal yang manipulatif. Perbedaan selanjutnya dari segi tujuannya. Tujuan dari investasi syariah itu tidak hanya mendapatkan return, tapi juga socially responsible investment atau SRI, yaitu bentuk strategi bisnis yang menggabungkan antara perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kebajikan sosial. Adapun tujuan dari investasi konvensional itu semata-mata hanya keuntungan atau profit oriented. Kemudian perbedaan terakhir itu dari segi pengawasan. Nah, pada investasi syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sementara pada investasi konvensional itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya adalah keputusan pendanaan atau financing decision. Keputusan pendanaan ini adalah keputusan yang berkaitan tentang bagaimana perusahaan itu memperoleh dana untuk membiayai investasi dan kegiatan usahanya. Dari mana sumber dana atau modal tersebut diperoleh? Apakah dari modal sendiri atau dari kerabat, keluarga, teman, atau dari lembaga keuangan seperti bank, atau juga dari koperasi atau lembaga keuangan mikro lainnya. Juga tentang bagaimana perusahaan memperoleh tambahan atau suntikan dana, apakah dengan utang atau tambahan modal dari investor. Dalam keuangan syariah, jika dana itu diperoleh dari utang, berarti antara debitur dan kreditur itu haruslah yang syariah. Dalam hal ini, dana yang diperoleh haruslah dari lembaga yang menawarkan pembiayaan modal kerja syariah, bukan yang menawarkan kredit. Kemudian jika dananya berasal dari penambahan modal, nantinya hubungan antara pebisnis dan pemberi modal ini bukan hubungan kreditur dan debitur, melainkan hubungan investasi atau kemitraan. Nah, selanjutnya adalah sumber pendanaan. Sumber dana itu ada yang berasal dari internal atau juga eksternal. Dana yang berasal dari internal itu seperti laba ditahan atau dalam perusahaan. Apabila perusahaan itu dalam perusahaan perseroan, di luar dari itu semuanya adalah modal pemilik dalam bentuk cash atau non cash. Artinya ada
laba yang berasal dari eksternal perusahaan yang terbagi atas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jika jangka pendek itu berasal dari kredit usaha, kredit dagang, kredit dari bank, dan surat berharga. Dalam mencari kredit-kredit tersebut itu sekiranya yang bebas dari riba. Kemudian ada yang jangka panjang. Jangka panjang itu terdiri atas pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan sumber pendanaan. Jadi perusahaan yang didanai dari utang itu akan membayar pajak lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang didanai dengan penerbitan saham. Itu karena bunga pinjaman yang dibayarkan kepada kreditur itu merupakan tax deductible, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sementara itu dividen itu termasuk non deductible, jadi tidak dimasukkan ke dalam komponen pengurang pajak. Dalam hal ini biasanya atau kebanyakan dari perusahaan itu cenderung menutup-nutupi laporan keuangannya agar pajak yang dibayarkan itu sedikit. Tapi dalam hal ini perusahaan yang manajemen keuangannya itu berdasarkan syariat tidak melakukan hal yang demikian. Ketiga adalah keputusan bagi hasil atau dividen atau dividend decision. Dalam kebijakan dividen ini, manajer keuangan atau orang yang terlibat mendiskusikan hal-hal mengenai berapa besar laba yang akan dibagikan, bagaimana tingkat stabilitas dividen, apakah saham itu dipecah atau stock split, dan apakah saham yang beredar itu akan ditarik. Bagi hasil atau dividen adalah porsi besar kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Jadi hasil dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Perusahaan harus mengambil tindakan terkait dengan laba perusahaan. Apakah akan dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembayaran investasi di masa depan. Dalam keuangan syariah, keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada yang bersyirkah. Prinsip keadilan dijunjung tinggi dalam pembagian untung, disesuaikan dengan penjualan serta kontribusi, baik dalam kontribusi modal ataupun kontribusi tenaga. Yang keempat adalah keputusan zakat perusahaan. Zakat perusahaan menurut hasil muktamar ulama internasional dikategorikan syahsan iktibaran atau badan hukum yang dianggap orang atau syahsiyah hukmiyah. Karenanya perusahaan termasuk musaki atau subjek zakat. Perusahaan itu wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan sebagai badan hukum atau right person atau yang dianggap sebagai orang. Oleh karena itu, di antara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan menjalin kerjasama. Keputusan zakat dan perusahaan itu sebesar 2,5% per tahunnya bagi perusahaan yang memenuhi kriteria wajib zakat. Hal ini karena aktivitas perusahaan itu termasuk dalam kriteria harta yang berkembang, sebagaimana yang dikatakan oleh Asyahani
bahwa sesungguhnya substansi zakat itu tidak berlaku kecuali pada harta yang berkembang. Adapun zakat itu dikenakan sebesar 2,5% berdasarkan nishab atau 85 gram dan haul yaitu selama 1 tahun. Nisab itu menunjukkan besarnya harta yang wajib disakati, sedangkan haul itu berdasarkan batas waktu harta yang dapat disakati. Adapun cara perhitungan dari zakat perusahaan itu dengan cara 2,5% dikali aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Sebagai contoh, misalnya perusahaan A memiliki aset usaha senilai 2 miliar dengan hutang jangka pendek senilai 500 juta. Jika harga emas saat ini adalah 622.000 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870, sehingga perusahaan A sudah wajib zakat atas perusahaannya. Zakat perusahaan yang perlu ditunaikan sebesar 2,5% dikali 2 miliar dikurang 500 juta. Jadi zakat perusahaannya adalah 37.500.000 rupiah. Sekian pemaparan mengenai fungsi manajemen keuangan yang berkaitan dengan keputusan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.